Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya yang belum terselesaikan sampai detik ini. Malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang pernah juga memiliki konflik dengan mantan suaminya, Kiki Amalia. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar begitu, pernah? Ya, namanya mantan suami pasti ada konfliknya waktu itu. Iya, pastinya. Setiap keluarga yang berpisah pasti ada konflik setelahnya gitu. Ada alasannya. Iya, pasti ada alasan berpisah dan ada alasan untuk memiliki masalah yang sampai sekarang mungkin belum terselesaikan menurut versi kita. Gitu. Kita boleh tahu nggak sih konfliknya apa waktu itu yang sampai panjang? Sebenarnya aku udah malas untuk deket lagi karena ini udah sangat-sangat lama gitu. Cuman hanya membagikan aja, siapa tahu ini menjadi inspirasi untuk pemirsa di rumah semua gitu, bahwa kita sebagai orang yang pernah berpisah atau apapun berusaha untuk memaafkan setiap kesalahan orang sekecil apapun itu. Jadi aku berserah diri, aku belajar untuk berdamai dengan diri aku sendiri. Alhamdulillah secara perlahan satu demi satu masalah terselesaikan. Akhirnya berserah ya. Berserah Pada sama Allah Tuhan Subhanahu wa ya. Ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapa yang memiliki konflik Betul. dengan mantan pasangannya supaya Ya. akhirnya bisa berdamai dan ya bisa melanjutkan hidup ke depan. Betul. Baik, Kiki, kita sudah tunggu dengan partisipasi kita yang pertama ya. Oke, ya. Berikutnya akan hadir seorang pria yang merasa hidupnya sia-sia karena melakukan keburukan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Norman. Saya benar-benar gak nyaman seperti ini. Akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di rumah teman saya dan tidak tinggal di rumah lagi. Memang kenapa bisa pikir emang pilih kasih ini bukan karena penyampaian? Sering kejadiannya, ada banyak hal Sering. yang menunjukkan bahwa emang orang tuanya pilih kasih gitu. Waktu saya minta duit pada ibu saya, Nah, dia apa ya? Dia jarang membeli saya uang gitu. Ketika uang saya habis, padahal duit saya emang benar-benar habis. Ketika saya minta sama dia, dia benar-benar gak ngasih. Terus saya marah besar tuh di situ. Pada saat itu saya langsung manggil dia. Hah? Ibu saya. Nunjuk ibu? Iya, Ibu kandung? iya, Ibu yang ngelahirin Mas Norman? iya. Terus kenapa? Hah? Nggak boleh sayang. Maksudnya nggak boleh. Jangan, itu orang tua lo yang lahirin susah payah. Ya terus Hamil 9 bulan aja udah gak gampang, ngelahirin susah. Udah gitu karena Anda mungkin gak suka dengan sikap orang tua, Anda pukul. iya. Itu dosa, nggak boleh. Kan dia gak ngasih saya duit. Cuma karena uang lagi. Uang. Nah, saya juga masih muda, Mas Bayu. Emang sih kamu masih muda, Iya. memang tanggung jawab orang tua kamu, tapi Iya. nggak layak kamu memperlakukan orang tua kamu seperti itu. Pernah mendengar cerita atau kisah anak durhaka? Ya mungkin di TV sekilas. Kenapa? Itu pembelajaran maksudnya. Jadi itu menurut Mas Norman itu nggak ada artinya. Iya, menurut saya itu cuma drama. Dan Cuma Mas Norman yang Mas Norman lakukan mukul orang tua itu nggak masuk kategori durhaka. Enggak. Wah, parah. Ini parah banget nih. Jadi sampai kalau mukul menghardik aja nggak boleh, mau ngejek. Bilang kata aja, Itu itu nggak di boleh. agama nggak boleh loh. Serius. Lah kok serius? Itu harapannya apa mau untuk apa? Harapan saya pengen keluarga saya itu harmonis. Ibu orang tua saya tidak pilih kasih pada saya dan kakak saya. Ya saya pengen balik lagi ke rumah. Oh sebenarnya pengen balik lagi ke rumah, cuman kondisinya masih seperti ini. Iya. Terus sekarang datang ke sini minta keadaan normal lagi. Jadi sebenarnya kayak mau. Tidak semudah itu Norman. Iya. Tidak segampang itu. Gini deh, kita tanya ya tanggapan sahabat kami.
masalah ini dan mungkin bisa memberikan masukan dan membuka hati pikiran Mas Norman supaya bisa benar-benar ya menyadari apa yang sudah dilakukan sebelumnya, terutama kepada ibu yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik sampai sekarang. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Norman, dengan tanggal lahir 3 Mei 1999 dan mendiami nomor rumah 25. Sosok yang mudah sekali terpengaruh dan juga penuh emosi. Saya merasakan aura negatif dari Norman. Selain itu, ia pernah terjadi konflik dengan orang lain. Masa lalunya dipenuhi oleh pergaulan yang salah. Dia juga penuh dengan amarah. Entah kenapa, saya merasakan ia kurang menghargai orang yang lebih dewasa. Dan saya mencium hawa yang sangat pekat sekali. Hawa negatif dan hawa marah-marah dan kebencian. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Lagi bagi kamarnya. Senang deh. Halo, dengan Mas Norman. Iya. Baru tanggal 3 bulan 5 1999 dan nomor rumah 25. Iya. Norman ini sangat membenci orang tuanya. Sorry, what? Sangat membenci orang tuanya. Karena menurutnya orang tuanya pilih kasih. Dia sering disalahin atas apa yang dilakukan oleh kakaknya, seperti minum-minum atau tawuran. Terus minta uang juga nggak dikasih. Jadi dianggapnya orang tuanya nggak sayang sama dia. Norman pergi meninggalkan rumah. Nah, waktu itu pemicunya adalah dia ribut sama orang tuanya dan dia memukul ibunya. Apa yang dilakukan oleh kakaknya seperti minum-minum atau tawuran. Terus minta uang juga nggak dikasih. Jadi dianggapnya orang tuanya nggak sayang sama dia. Norman pergi meninggalkan rumah. Nah, waktu itu pemicunya adalah dia ribut sama orang tuanya dan dia memukul ibunya. Tapi malam hari ini datang ke penebus mata batin. Dia mau pengen normal, semuanya balik lagi, terima, pengen pulang lah intinya gitu. Tapi dia nggak ngerasa apa yang dilakuin itu salah. Jadi buat apa saya menyesal? Menurut saya ya, kalau mukul orang tua aja tuh kayak nggak ada excuse-nya sama Iya. sekali. Nggak ada alasan untuk mukul orang tua. Dan saya ngerasa nih ya, baik dari perawakan dia, dari gestur mata lagi, apalagi mata kan jendela hati ya. Dia bisa, kita kalau berpikir matanya kan bisa bolak-balik seperti itu. Saya lihat dia nggak nyesel sama sekali loh. Perasaan kayak ini ada dua nih yang saya pikirin. Ini ada faktor umur atau faktor tabiat. Gitu. Kalau kamu ngelihatnya sepertinya ke arah mana, Roy? Dua-duanya sih. Umurnya kan ini masih 20. Labil ya berarti ya. Masih labil. Tapi setahu saya ya umur 20 yang lain nggak Nggak sampai seperti ini. mukul. Betul, betul. Ada yang meledak-ledak, ada yang nggak bisa kendaliin emosi. Iya. Tapi nggak. sampai. Hanya Iqbal berapa kali mukul orang? Berapa kali? Saya nggak ingat. Ya, dia berkali-kali. Lebih dari sekali. Iya. Wah, lo gila ya. Gokil. Terus kenapa? Loh, Saya emosi waktu itu. Ya emosi kan nggak boleh mukul orang tua juga ya. Emosi excuse-nya. makanya perasaan kamu gimana pas mukul lo? Apa yang kamu rasain? Ya luar biasa, enak juga. Ah, gila. Ini sih parah. Ini Lepas udah- juga rasanya. Saya punya ibu, Ro punya ibu, Aku Kiki punya juga mama. punya ibu. Iya, and I love my mom so much. Iya. Kita bertiga tuh tipe orang pecinta mama. Kita memuliakan ibu kita sendiri. Ya, mungkin kita pernah bikin salah, dosa, tapi nggak sampai mukul dan nggak sampai benci ibu sendiri sih. Karena emang perjuangan ibu emang gak
kan bisa. Menurut kamu siapa yang harus minta maaf dari kejadian dari masalah ini? Ya mereka. Lo harusnya, bukan gue jadi emosi. Siapa yang harus minta maaf? Ya mereka lah. Hah? Ya nggak bisa dong. Gila. Kan Nggak mereka yang bisa. gak adil sama saya. Ih, kok gitu sih? Nggak adil gimana? Cuman gara-gara hal sepele itu menurut kamu nggak adil? Nggak bisa kayak gitu. Biar gimana pun kita harus memuliakan ibu kita sendiri. Nggak bisa. Saya nggak suka orang ada yang kayak gini, saya nggak bisa terima. Bener. Saya nggak terima. Saya Kok nggak bisa perempuan. terima? Kan hidup saya. Loh, tapi saya yang lebih tua dari kamu. Saya mengajari kamu sekarang di sini. Gak bisa kayak gitu. Iya. Itu wanita, itu perempuan. Tidak Sebagai boleh. perempuan Saya juga juga pasti ngerasa. ngerasa Nanti saya terhina. jangan jadi ibu. Saya juga nggak mau diginiin sama anak saya. Ajar lo ya, kalau untuk diri. Makanya. Ini siapa? Ini orang tua lo mau mukul? Enak aja. Hah? Lo mau mukul dia? Enggak, lu diam, lu diam. Oh, sini, jangan. Lo mau mukul dia? Lo mau mukul gue? Ribut aja sama gua di luar. Ada kurang ajar lo, ada kurang. Bye, please, no. Bye. Bayu. Lo udah mukul yang orang tua ini juga lo mau pukul? Hah? Gila ya lo? Hah? Bangun lo! Udah. Ini orang tua lo mau pukul. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Sini sama gua. Udah, bye. Ada kurang ajar lo ya. Maaf. Nyusahin orang tua terus lo. Iya, Bisanya iya, lo. Udah mah. Yuk sini, yuk duduk sini, mama sini. Duduk. Awas. Yuk duduk, Pak. Duduk. Duduk ya, mah. Duduk yuk. Ini bukan ibu lo mau pukul. Ini orang tua lo, gila ya? Hah? Ini orang yang lo gak kenal. Tapi dia tabok gua. Gua gak kenal sama dia ngapain nabok gua? Ini orang yang lo gak kenal. Tapi dia tabok gua. Gua gak kenal sama dia ngapain nabok gua? Dia sebagai orang tua ya, bisa ngerasain. Ini udah tua loh. Emang dia jatuh salah gua? Kan lu yang dorong, kena body lu. Kamu bisa diem nggak? Kamu nggak boleh kayak gitu. Saya juga perempuan, saya ngerasain apa yang ibu ini rasain ya. Saya nggak suka kamu gituin orang tua. Hidup kamu, seumur hidup kamu nggak akan berkah lihat aja tanpa doa orang tua. Dia sebagai orang tua bisa ngerasain lo. Walaupun ini bukan ibu lo ya. Saya nangis Dan lo- kalau kayak gini. Saya nggak suka ada yang kayak gini sama orang tua. Saya ngerasa ini orang tua harus dihargai, dihormati, dimuliakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sabar mas, sabar. Insya Allah mama akan dapat banyak. Beraninya lo sama Banyak perempuan